I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang menyatakan segala sesuatu yang tersirat dalam diri kita. Langeveld berpendapat bahwa bahasa sebagai suatu sistem ketetapan, hubungan pengertian memungkinkan manusia melakukan hubungan di antara sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang memungkinkan manusia melakukan hubungan dalam kehidupan untuk menyatakan segala sesuatu. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dan dilahirkan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Di samping itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki berbagai manfaat, yaitu sebagai alat komunikasi, ekspresi, melancarkan dalam pendidikan, dan memecahkan masalah. Tujuan antara lain yaitu membangun identitas, menyebarkan pengetahuan, dan menyatukan masyarakat. Meskipun pada hakikatnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang notabene bukan merupakan daerah yang mendominasi, maka kita harus senantiasa memiliki kebanggaan dan bersyukur memiliki bahasa Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat peran bahasa sebagai alat pemersatu. Yang pertama, komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antara individu maupun kelompok. Bahasa menginginkan kita untuk menyampaikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi kepada orang lain. Melalui bahasa, kita dapat berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Yang kedua, ekspresi. Bahasa memungkinkan kita untuk mengungkapkan emosi, perasaan, dan pikiran kita. Melalui kata-kata, kita dapat menyampaikan kegembiraan, kekesalan, cinta, kekhawatiran, dan berbagai nuansa emosi lainnya. Bahasa juga memberikan cara bagi kita untuk memahami dan merespon ekspresi orang lain. Yang ketiga, pembelajaran. Bahasa digunakan untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman dan berbagai materi pelajaran. Guru menggunakan bahasa untuk menjelaskan konsep, mengajar keterampilan, dan memberi instruksi kepada siswa. Di sini saya akan membawa materi tentang tujuan bahasa sebagai alat pemersatu. Ada 3 tujuan bahasa sebagai alat pemersatu. Yang pertama, membangun identitas. Membangun identitas bahasa membantu dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Contohnya seperti bahasa dalam kehidupan sehari-hari, bahasa dalam media. Dan yang kedua, menyebarkan pengetahuan. Bahasa adalah sarana untuk mentransmisikan pengetahuan dari generasi ke generasi. Contohnya seperti media, televisi, radio, dan internet menggunakan bahasa tertentu. Yang ketiga, menyatukan masyarakat. Tujuan bahasa juga mencakup menyatukan masyarakat, menciptakan kerjasama, dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat yang beragam. Contohnya seperti media massa, politik, sosial dan budaya, serta upacara adat di daerah masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi masyarakat dalam berinteraksi. Bahasa juga memiliki peran hubungan antara masyarakat, antar daerah, dan juga antar budaya. Dengan demikian menyadarkan kita bahwa bahasa nasional ini dapat berhubungan dan berinteraksi satu sama lain tanpa berdasarkan perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan juga bahasa satu sama lain. Nah, berikut ini adalah 3 bagian dalam peran bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama itu tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat tinggal, saling sapa dengan tetangga, dan juga mengenal orang-orang yang ada di sekitar rumah. Dan yang kedua ini adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini adalah
kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang ditetapkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Contohnya itu seperti batik, upacara tabuk Sumatera Barat, kepung balap kedua masyarakat Bali, atraksi debus Buten, dan juga korupsi sapi masyarakat Madura, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ini tentang identitas nasional. Nah, identitas nasional ini adalah kepribadian nasional atau juga jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas nasional ini juga dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suku dan satu negara. Faktor penghambat itu meliputi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah dan mentalnya yang masih kurang percaya diri. Faktor penghambat lainnya adalah yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan bahasa Indonesia sulit dikembangkan ke dunia internasional. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Yang kedua, faktor penghambat kedua terkait dengan mentalitas masyarakat Indonesia yang masih banyak menganggap bahwa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memiliki gengsi sosial yang tinggi. Mereka bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Ada kecenderungan penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia, sementara pengguna bahasa Indonesia dikalahkan oleh bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa di Indonesia. Ini bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai identitas nasional, penghubung budaya, dan penjaga kesatuan nasional. Keberagaman bahasa di Indonesia dalam membangun persatuan dalam keagamaan. Bahasa adalah fondasi yang kuat untuk mendukung pembangunan dan perkembangan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.